الذي فيه ليلة مبارك أي ليلة القدر خير من ألف الشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para jamaah sekalian, Bapak, Ibu, yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah melewati satu tahapan puasa Ramadan. Kita sudah banyak kan kemarin bayangan wah kebayi soya Ramadan posokan. Alhamdulillah. Cuma tadi pagi sampai hari ini alhamdulillah kita ketemukan sehat semua ya Rabbal alamin. Dan ini semuanya Allah masih terus-menerus tidak henti-hentinya mencurahkan kepada kita semua berupa nikmat sehat, nikmat sempat, kemudian juga nikmat iman, nikmat Islam. Dan ini nikmat yang luar biasa. Lebih-lebih kita ketemu bulan Ramadan, insyaallah luar biasa. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda, bukan mungkin disampaikan oleh yang lain ini. Dan dalam hadis ini sangat viral, sangat viral. Mengatakan para ulama, hadis para mubaligh, para dai, idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah. Dalam lafaz lain, idza dakhala Ramadan, ada yang pakai jaa, ada yang pakai dakhal, maknanya sama. Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabun nar wa sulsilatis syayatin. Apabila telah datang bulan Ramadan, dibukakan seluruh pintu surga. Pintu surga itu banyak, khusus untuk ahli shaum, yakni babur rayyan. Pintu namanya babur rayyan, khusus daya terlalu asal. Tidak ada yang bisa masuk dalam pintu ini melainkan mereka yang ahli puasa. Namanya babur rayyan, pintu rayyan. Jadi ternyata di bulan Ramadan seluruh pintu surga dibuka. Wa ghulqat abwaabun nar, seluruh pintu neraka ditutup. Di sini menggunakan abwaab, artinya jamak. Jadi pintu neraka itu banyak. Ada 9 berapa? Ada pintu ini, pintu ini, pintu ini. Semuanya pintu neraka ditutup. Kemudian yang paling hebat lagi, yang terakhir, wasulilatis syayatin. Dalam lafaz hadis yang lain, wasulilatis syayatin, samanya. Dan setan-setan pun dibelenggu. Jadi untuk bisa mendapatkan surga Allah, momentum Ramadan sangat besar sekali. Surga, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, kan luar biasa. Dan ini tidak akan bisa kita mendapatkan momen seperti ini selain Ramadan. Oleh karena itu, para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ini momentum yang mahal dan kesempatan yang luar biasa. Kita manfaatkan betul untuk merayakan dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama adalah ibadah-ibadah sunnah selain puasa Ramadan, ibadah-ibadah sunnah. Sebab ada seorang sahabat namanya Rafi'ah al-Aslam, Rabi'ah al-Aslami, yang mengatakan suatu ketika dia akan pergi di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pelayanan. Dia pelayannya Nabi saat Nabi buang hajat, diikuti dia bagian untuk naruh timbanya, dia mengangkatkan timba airnya. Dan saat Nabi buang hajat, dia akan mengantarkan airnya. Suatu ketika Nabi bertanya kepadanya, Rabi'ah al-Aslam, sal, mintalah kamu kepada aku, minta apa? Orang kalau didekati terus kan otomatis yang minta. Dia coba minta apa? Apa kata Rabi? Ya Nabi, saya murafata ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, as'aluka murafataka fil jannah.
Nabi, aku minta kepadamu bisa menemanimu nanti di surga. Masya Allah. Orang lagi, nggak ada yang lain. Cuma itu, tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Hanya itu yang Masya Allah. Hanya ingin menemani Nabi untuk nanti menemani Nabi di surga. Dan Rabi'ah as-Salam. Akhirnya, oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, coba perhatikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana untuk bisa menemani Nabi di surga. Apa? Tiketnya bagaimana? Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa a'inni ala nafsika bi kasratis sujud. Ini coba perhatikan hadis. Wa a'inni ala nafsika, mohon Mas Rabi'ah tolong aku. Mohon tolong aku untuk dirimu sendiri. Bikasrati sujud, dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu. Jadi untuk bisa menemani surga, Allah bisa menemani Nabi di surga bukan gratisan. Walaupun dia teman, kalau Nabi mau gratisan, oke. Kalau kamu Rabi'ah siap masuk surga beres, kan bisa jadi begitu. Tapi tidak. Ternyata ada kuncinya, ada tiketnya. Apa tiketnya? Wa inni ala tikala nafsika bikasrati sujud. Coba mohon betul, mohon bantu aku. Kalau kamu ingin nanti menemani surga, bantu aku untuk menemani kamu. Aku akan tarik kamu karena ini. Apa itu? Dengan memperbanyak sujud. Hampir seluruh hadis dalam hadis ini menyatakan bahwasanya bikasrati sujud adalah di sholat sunnah, dengan sholat sunnah. Sholat sunnah ada dua, bila sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengingkari sholat wajib, qobliyah ba'diyah. Ada sholat yang kedua, sholat sunnah nawafil. Sholat sunnah yang selain dari rawatib namanya nawafil. Sholat tahajud, duha, qobliyah, kemudian sholat tahiyatul masjid. Yang penting selain sholat yang mengingkari sholat wajib, itu namanya sholat nawafil. Maka termasuk sholat malam, termasuk insya Allah sholat qiyamul Ramadan seperti yang kita lakukan ini, termasuk juga ini adalah nafilah. Makanya Nabi SAW dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berkata, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Kata nafilatan lak. Dan dari sebagian malam itu bertahajudlah kamu nafilatan sebagai lemburan tambahan bonus untuk kamu. Makanya para jamaah yang dimaksud Allah Ta'ala, momentum Ramadan ini jangan dilupakan begitu saja. Momentum Ramadan maksimalkan ibadah yang semaksimal mungkin. Sebab Nabi pernah bersabda suatu ketika, Nabi pas naik mimbarnya, Nabi mengatakan amin. Para sahabat bertanya, Nabi, mengapa kau mengatakan amin? Ya Nabi, ada apa ya Rasul? Apa kata Nabi? Ja'ani Jibril. Ternyata malaikat Jibril telah datang kepadaku. Apa yang dikatakan malaikat Jibril? Rahima anfu rajulin, rahima anfu mri'in. Sungguh sangat rugi dan serugi-ruginya seorang manusia mayudrikul Ramadan, dia ketemu bulan Ramadan walam yughfar lahu fi, tapi tidak diampuni dosanya. Bayangkan, ketemu bulan Ramadan tapi dosanya biasa-biasa tidak diampuni dosanya. Ketemu bulan Ramadan dosanya tidak diampuni, rugi serugi-ruginya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, amin. Bayangkan, yang berdoa malaikat Jibril, yang amini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tertolak di sini? Tidak dapat tertolak aminnya doanya malaikat Jibril. Tidak mungkin tertolak. Para jamaah yang dimaksud Allah, berarti ini rajibaan yudrikul Ramadan, karena memang ada jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampuni dosanya telah lalu. Ada jaminan tak? Makanya Nabi mengatakan, siapa yang ketemu Ramadan tapi enggak diampuni dosanya, Ramadan berlalu begitu saja, amalnya yang biasa-biasa saja, maka seorang ini dia termasuk orang yang rugi serugi-ruginya.
dan dia tidak pernah untuk mengalami untuk yang kedua kali. Oleh karena itu para jemaah yang dimuliakan Allah, mungkin ini sedikit yang disampaikan, mudah-mudahan bisa menambah semangat ibadah kita. Sebab di dalam bulan Ramadan ini karena kata Aisyah, karena Nabi SAW ajwadun nas. Nabi adalah orang yang paling dermawan, orang yang paling semangatnya manusia di muka bumi. Wa ajwadu ma yakunu di Ramadan. Lebih-lebih kalau sudah masuk di bulan Ramadan, Masya Allah, semangat di dalam beribadah. Yang awalnya malu datang ke masjid berjamaah, nggak malu datang ke masjid. Mengapa? Ini momentum, kesempatan luar biasa untuk bisa merubah kita semua, merubah takdir kita. Bahkan nanti endingnya yang terakhir adalah dengan Lailatul Qadar. Nah di sana nanti akan semuanya akan dirubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan apa yang kita minta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.